Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi sebuah acuan, sebuah renungan, sebuah amal, ataupun sebuah perilaku untuk kehidupan kita sehari-hari menjadi jauh-jauh lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang bimbingan rohanian dan akan mengangkat sebuah tema, yaitu orang-orang atau manusia yang berhati jahiliyah. Kita ketahui bersama bahwasanya saudara-saudara kita atau banyak manusia ini yang memiliki hati yang jahiliyah. Dan hal ini juga ada di dalam zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zamannya manusia yang masih banyak menyembah kepada berhala-berhala, zamannya kegelapan, zamannya yang tidak mengerti dengan ketuhanan. Pada waktu zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara fisik juga banyak menyembah batu, Lata dan Uzza, dan lain-lain sebagainya. Hal ini sudah terjadi di zamannya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa hubungannya dengan zaman sekarang, zaman jahiliyah ini, yaitu zaman modern saat ini? Seperti apa yang dikatakan zaman jahiliyah atau orang-orang jahiliyah ini? Tapi perlu diketahui bahwasanya hal ini kami tidak berbicara mengenai fisik jasad jasmaniah ini, tetapi kami berbicara tentang sudut pandang hakikatnya, yaitu berbicara hati. Dari sisi hakikat, orang-orang yang masih menyembah atau bisa dikatakan hatinya jahiliyah itu yang seperti apa? Yaitu manusia zaman sekarang yang banyak masih menyembah terhadap berhala. Apakah sama berhala yang dipandang lewat syariat itu, yaitu patung, Lata dan Uzza seperti zamannya Rasulullah? Tentu tidak sama. Yang kami maksud di sini adalah ranahnya hati, bukan ranahnya jasad jasmaniah ini. Perbuatan manusia yang hatinya masih menyembah selain Allah, masih menyembah selain Tuhan yang Maha Esa. Tidak dipungkiri bahwasanya di lapangan masih banyak saudara-saudara itu, saudara-saudara kita ini tidak mengenal Tuhannya.
Walaupun secara fisik, secara syariat memang mengenal, hanya di mulut saja, tetapi hatinya belum mengenal Tuhannya yang sebenar-benarnya. Makanya pada kali ini kami membahas tentang hati manusia yang jahiliyah. Tetapi ini kebanyakan saudara-saudara kita ini tidak menyadari bahwa hal tersebut sama seperti zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah yang dilakukannya merasa benar, seolah-olah yang dilakukannya itu sudah benar. Tetapi walaupun benar di dalam jasad jasmaniah ini secara syariat, hatinya banyak saudara-saudara kita yang masih menyembah berhala. Manusia berhati jahiliyah adalah manusia yang menyembah berhala. Yang dimaksud adalah hati yang menyembah perkara-perkara selain Allah. Hati yang masih menyembah terhadap perkara-perkara selain Tuhan yang Maha Esa. Lalu letaknya di mana hati yang menyembah berhala di sini? Yaitu yang hatinya selalu condong, yang hatinya selalu menghadap selain daripada Tuhan. Seperti halnya suka dengan kehormatan, suka dengan pangkat dan jabatannya, kekayaannya, kekuasaannya, atau yang lain-lainnya. Dan hal ini manusia tersebut hatinya tidak bisa melihat Tuhan, tetapi hanya melihat makhluknya. Itulah yang kami maksud adalah manusia yang berhati jahiliyah. Manusia yang masih mengimani bahwa dirinya ini yang bisa segala-galanya, atau makhluk di luar dirinya itu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itulah yang kami maksud adalah manusia berhati jahiliyah, di mana manusia ini masih menyembah selain Tuhan. Di masa-masa inilah, di masa-masa zaman modern ini, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan zamannya para nabi dan para rasul pada zaman waktu itu tidak jauh berbeda. Tetapi masih banyak saudara kita, masih banyak manusia yang tidak menyadari bahwa zaman ini seperti zamannya jahiliyah, zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa saksikan bersama di lapangan. Kita bisa saksikan bersama bahwa manusia ini lebih banyak mementingkan urusan-urusan jasmaniah ini, masih banyak mementingkan tentang urusan perut, mementingkan urusan kehormatannya supaya dihormati orang. Itulah bentuk daripada selalu menyembah berhala, perkara-perkara selain Tuhan. Tidak bisa hati ini melihat Tuhan, itu tidak bisa. Yang dilihatnya adalah makhluk itu. Tetapi hal ini tidak disadari bahwa itu belumlah
Padahal hal itu juga bisa dikatakan seperti zaman Rasulullah pada waktu zaman masih kegelapan, yaitu zaman di mana mengalami tidak kenal, tidak mengerti dengan ketuhanan. Dikatakan hati yang jahiliyah adalah manakala perbuatan fisik ini melakukan maksiat dan dibarengi oleh syirik, menyekutukan Allah. Itulah hati jahiliyah. Lalu apa yang dikatakan hati yang tidak jahiliyah ini? Yang tidak dikatakan hati jahiliyah yaitu perbuatan fisik dan hati yang sinkron, tidak menyekutukan Tuhan. Itulah hati yang tidak jahiliyah. Banyak saudara-saudara kita ini masih terjangkit penyakit jahiliyah, menyekutukan Tuhan. Perlu diketahui bahwasanya pada zaman saat ini atau hamba-hamba manusia ini hanya berucap di mulut saja, bisanya bersyukur itu tatkala mendapatkan sebuah kenikmatan. Tetapi tidak bisa berucap syukur jika mendapatkan sebuah musibah. Nah, itu juga masih termasuk hati-hati manusia berhati jahiliyah. Barang siapa manusia Tuhan yang menjadikan tumpuannya bukan kepada makhluk, maka Tuhan akan memberikan sebuah rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena pada dasarnya Tuhan itu sudah mengetahui apa kebutuhan kita, bukan kebutuhan sesuai dengan sifat basariah kita ini. Tuhan itu sudah mengerti apa kebutuhan kita. Tetapi yang namanya sifat manusia ini, sifat basariah ini muncul. Dan manusia ini belum ketemu dengan Tuhan. Belum tahu dengan Tuhan yang sebenar-benarnya. Kebanyakan manusia itu mengeluh. Manusia itu tidak bersyukur. Bahkan terkadang terucap menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Seolah-olah Tuhan itu tidak mengerti. Seolah-olah Tuhan itu benci terhadap saya. Nah, itulah hati-hati manusia-manusia berhati jahiliyah. Sebetulnya hal ini tidak sedikit, mayoritas manusia pada umumnya. Apalagi terhadap saudara-saudara kita. Hal itu tidak disadari. Seolah-olah apa yang dilakukannya sudah benar. Walaupun dipandang manusia atau menurut dirinya sendiri, apa yang dilakukan taat, seolah-olah sudah beribadah, seolah-olah tidak meninggalkan perintah atau selalu menjauhi larangannya. Tetapi jika hatinya dirinya belum bisa bersih, belum bisa condong terhadap Tuhan,
itu masih dikatakan hati manusia berhati jahiliyah. Walaupun kita ini dalam keadaan sholat, saya katakan, kita lakukan ibadah sholat seperti halnya yang saudaraku yang muslim melakukan ibadah sholat Allahu Akbar. Tetapi yang diingatnya bukan terhadap Allah, tapi yang diingatnya selain Allah. Itulah hati manusia berhati jahiliyah. Perlu diketahui saudara-saudaraku, kami tidak bicara tentang ranahnya jasad jasmaniah ini melakukan taat, tidak. Kami bicaranya hati, bicara secara hakikat yang sebenar-benarnya. Kita sholat tidak bisa kusuk, tidak bisa condong terhadap Allah. Kita masih tergolong manusia berhati jahiliyah yang menyembah berhala. Perlu diketahui buat saudara-saudaraku, bahwasanya Tuhan itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Baik yang dilakukan fisik jasad jasmaniah ini semuanya akan diampuni. Kecuali hanya satu. Hatinya menyekutukan Tuhan. Hatinya masih syirik terhadap Tuhan. Itulah hati manusia yang masih menyekutukan Allah, dan dosa itu tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Kecuali panjenengan ini sudah sadar dan menyadari bahwa pentingnya tentang ajaran mengesahkan Tuhan. Kalau panjenengan ini sudah benar-benar bertobatan nasuha hatinya, bukan kelakuan jasad jasmaniah ini yang saya maksud, tapi hatinya sudah bertobatan nasuha, ya pasti Tuhan juga akan mengampuninya. Tetapi hal ini sangatlah sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Kita lihat bersama, kita saksikan bersama berapa orang manusia di dunia ini, termasuk saudara-saudara kita, yang hanya ngurusin urusan jasad jasmaniah ini, mengabaikan tentang urusan-urusan kerohanian. Kita bisa lihat bersama. Kita pun tidak perlu menyalahkan orang lain. Salahkanlah diri sendiri kita. Apakah diri kita ini sudah benar-benar mengenal Tuhan? Padahal dosa syirik, dosa menyekutukan Tuhan itu tidak diampuni. Kecuali kita semuanya mau kembali kepada Sang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diri kita ini masih selalu bercinta terhadap syahwatun dunia, tentang urusan-urusan duniawiyah, dan hal ini dilakukan sampai mati, hatinya belum bertemu dengan Allah sampai mati, maka diri manusia itu akan mengalami kegelapan yang amat dahsyat. Kalau hal itu dilakukanlah hati manusia ini sampai mati menyekutukan Tuhan, hatinya masih jahiliyah, masih menyembah perkara-perkara selain Tuhan. Ini hati ya, tidak urusan jasad jasmaniah, tapi urusan hati. Dan hal itu dilakukan sampai mati, maka manusia itu pasti su'ul khotimah. Tidak bisa yang namanya husnul khotimah, itu tidak akan bisa.
karena dilakukannya sampai mati, tidak mau bertobatan nasuha. Tobatan itu bukan hanya tentang jasad jasmaniah ini, bertobat tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar ataupun kecil, itu tidak. Perbuatannya hati yang terpenting. Jika diri manusia di dunia ini belum bisa bertemu Tuhan, dan manusia itu belum mengenal dirinya atau belum mengenal Tuhannya, maka setelah kematian jasad jasmaniah ini, dirinya akan mengalami penyiksaan yang sangat dahsyat. Tapi Tuhan ini maha adil. Kenapa saya katakan maha adil? Ya, mereka dibiarkan bercinta tentang duniawiyah. Mereka dibiarkan kekayaannya banyak, pangkatnya biar tinggi, keluarganya sehat-sehat semua, kebutuhan rumah tangganya terpenuhi semua, tidak kekurangan. Ya Tuhan biarkan seperti itu, biar dinikmati di dunianya. Itu sebetulnya perlu diketahui, itu adalah sebuah mudorot, sebuah penyiksaan yang ditunda oleh Tuhan. Tetapi kenapa hati kita ini tidak bisa sadar bahwa hal itu adalah sebuah penyiksaan, bukan sebuah rahmat. Itulah saudara-saudaraku, perlu diketahui mana itu rahmat, mana itu rohim, mana itu penyiksaan, atau mana itu sebuah betul-betul keberkahan. Kita harus jeli di situ bahwa di dunia ini sebetulnya hanyalah ujian. Seperti manusia yang mengisi TTS, itulah dunia ini. Tapi kenapa saudara-saudaraku, kalau ada ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan, bimbingan kerohanian ini sepertinya lari terbirit-birit, telinganya panas, kakinya bengkak, dan lain-lain sebagainya. Tidak mau memperhatikan kerohaniannya. Inilah saudara-saudaraku, di sini kami hanya mengingatkan, menghimbau, mengajak bagi yang mau baik. Tetapi jika tidak mau baik, jika mementingkan tentang urusan jasad jasmania ini, ya terserah. Karena pada dasarnya Tuhan itu selalu mengingatkan, selalu mengingatkan. Nah, di situ. Tetapi yang diingatkan ini terkadang tidak mengerti. Ya, kembali lagi ya karena hidayah. Saudara-saudaraku yang mungkin saat ini melihat apa yang kami sampaikan, ya semoga saya doakan cepat-cepat diberikan hidayah oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, hatinya bisa sampai bertemu dengan Tuhan, yaitu sampai dengan ma'rifatullah. Itulah saudara-saudaraku tentang siapa manusia yang berhati jahiliyah, adalah manusia-manusia yang selalu menduakan Tuhan, selalu menyekutukan Tuhan dalam bentuk selalu bercinta terhadap syahwatun dunia, tentang kesenangan-kesenangan duniawiah ini. Itulah manusia-manusia yang berhati jahiliyah. Semoga dengan tema ini menjadikan sebuah perenungan, menjadikan hati kita untuk bisa berbenah diri, bebersih diri, agar supaya kita ini
betul-betul bisa bertemu dengan Tuhan, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalkan duniawiyah ini. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini tentang materi manusia berhati jahiliyah, mungkin saya cukupkan sekian. Jika ada nanti waktu yang luang lagi ya kita sambung lagi. Sebelum saya akhiri, jika ada kata-kata yang keras, mungkin kurang berkenan, itu sebetulnya semata-mata hanyalah bentuk daripada kasih sayangnya Tuhan. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi